Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Kita jumpa kembali dengan pelajaran kita yang kita suka yaitu IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Sebelum belajar, marilah kita untuk selalu berdoa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Materi sekarang adalah tentang interaksi sosial lanjutannya ya. Kemarin sudah interaksi sosial, sekarang bentuk-bentuknya. Mungkin kalian masih tahu apa pengertian interaksi sosial? Iya betul, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antar orang, antar kelompok maupun antar orang dengan kelompok manusia. Nah, sekarang bentuknya, bentuk interaksi sosial ada dua. Ada asosiatif, ada disosiatif. Bentuk-bentuk hubungan sosial atau interaksi sosial ada dua. Satu proses asosiatif, dua proses disosiatif. Apa itu asosiatif? Asosiatif adalah terjalinnya hubungan sosial yang mengarah pada bentuk penyatuan. Adapun bentuk asosiatif ada tiga: akomodasi, kerjasama, dan asimilasi. Sedangkan proses disosiatif yaitu proses sosial yang cenderung membawa kelompok ke arah perpecahan dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses disosiatif ada tiga, yaitu persaingan, pertentangan, dan kontraefeksi. Intinya kalau yang asosiatif itu positif, yang disosiatif negatif. Sekarang penjelasan tentang bentuk-bentuk proses asosiatif. Yang pertama adalah akomodasi. Apa akomodasi? Akomodasi adalah suatu proses di mana orang, perorangan, atau kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan, kemudian saling menyesuaikan diri untuk mengatasi kekurangan-kekurangan. Apa tujuan akomodasi? Satu, mengurangi pertentangan. Dua, mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu. Tiga, memungkinkan kerjasama. Yang keempat, mengupayakan peleburan antara kelompok sosial yang berbeda. Adapun bentuk-bentuk akomodasi, satu adalah arbitrasi. Itu pihak ketiga memiliki wewenang untuk memutuskan. Yang kedua, adjudikasi pengadilan. Yang ketiga, toleransi saling memahami. Yang keempat, stalemata. Yang kelima, mediasi. Nah, pihak ketiga tidak memiliki wewenang memutuskan. Yang keenam, kursif. Yang ketujuh, kompromi. Yang kedelapan, konsiliasi. Bentuk asosiasi yang kedua adalah kerjasama atau cooperation. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar pribadi atau antar kelompok untuk mencapai satu tujuan secara bersama-sama. Adapun faktor yang menimbulkan kerjasama adalah apa? Satu, adanya ancaman atau rintangan dari luar. Kedua, untuk mencari keuntungan pribadi. Yang ketiga, untuk menolong orang lain. Yang keempat, adanya orientasi perorangan. Bentuk-bentuk kerjasama, satu, joint venture. Apa joint venture? Bentuk kerjasama dalam bidang pengusahaan atau proyek-proyek tertentu, misalnya Pertamina dengan Chevron ya. Yang kedua, kerukunan atau gotong royong. Yang ketiga, bargaining atau tawar-menawar. Itu kerjasama mengenai pertukaran barang-barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih. Yang keempat, cooperation. Itu bentuk kerjasama dalam menerima unsur-unsur baru kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi. Yang terakhir, koalisi, yaitu kerjasama dalam bentuk gabungan antara dua organisasi lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Ya, seperti kemarin ada koalisi pilpres ya, itu namanya koalisi. Lanjutannya adalah asimilasi, yaitu proses sosial yang timbul apabila kelompok masyarakat dengan latar belakang kehidupan yang berbeda saling bergaul secara interaktif dalam jangka waktu yang lama. Akibat dari asimilasi adalah kebudayaan asli yang akan berubah sifat dan wujudnya
membentuk kebudayaan baru yang merupakan penyatuan kebudayaan dan masyarakat dengan tidak membedakan antara masyarakat lama dengan masyarakat baru. Cara-cara timbulnya asimilasi ada 3 di sini. 1, kebudayaan dari masing-masing kelompok berubah dan saling menyesuaikan diri. Yang kedua, kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaan. Yang ketiga, orang per orang sebagai kelompok saling bergaul dalam waktu yang lama. Faktor-faktor yang mempengaruhi asimilasi. Yang pertama, toleransi. Toleransi biasanya sudah terbuka, saling menghargai, dan saling menerima unsur-unsur kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan sendiri. Yang kedua, kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi. Yang ketiga, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya. Yang keempat, sikap terbuka dari orang yang berkuasa dalam masyarakat. Yang kelima, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keenam, perkawinan campuran. Yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar. Adapun bentuk-bentuk proses sosial disosiatif ada 3. 1, persaingan. 2, pertentangan. 3, kontravensi. Persaingan atau kompetisi adalah proses di mana individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Dan contohnya persaingan di kelas, persaingan ranking di kelas 7, 8, 9, atau lomba ketika HUT kemerdekaan, atau ketika lomba di kelas. Yang kedua, pertentangan atau konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan pada sikap pribadi, misalnya tawuran atau perang dan lain sebagainya. Yang ketiga, kontravensi merupakan bentuk-bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan. Kontravensi menunjukkan suatu sikap yang mengarah kepada ketidaksenangan. Akibat pertentangan atau konflik adalah 1, timbulnya solidaritas kelompok sehingga rasa setia kawan menjadi meningkat. 2, timbulnya perubahan sikap baik positif maupun negatif. Yang ketiga, kerusakan atau hilangnya harta benda maupun nyawa jika terjadi benturan fisik. Yang 4, terjadinya negosiasi di antara pihak yang bertiga. Demikianlah materi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial yang simpel, mudah-mudahan bisa dipahami. Agar lebih jelas pemahamannya lagi, silakan membaca di buku-buku paket maupun LKS. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.